Namaku Rani. Sekarang aku udah kuliah semester 2 di sebuah kota kecil di Jawa Timur. Tapi kisah ini bukan tentang bangganya jadi mahasiswa, bukan juga tentang prestasi atau mimpi-mimpi besar yang biasanya orang banggakan. Ini kisah tentang luka lama yang sampai hari ini masih terasa perihnya. Luka yang aku pendam sendirian dari aku masih kecil. Luka yang gak pernah aku ceritain ke siapa-siapa. Sampai hari ini. Waktu itu aku masih umur 7 tahun. Anak kecil yang belum ngerti apa-apa soal dunia. Kami tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran desa. Satu kamar sempit, dapur seadanya, dan kamar mandi di belakang yang cuma ditutup seng karatan. Ayah udah lama pergi entah kemana, katanya merantau, tapi gak pernah ngasih kabar lagi. Jadi hanya ada aku, ibu, dan paman, adik kandung ibu, yang numpang tinggal karena belum punya pekerjaan tetap. Ibu kerja keras dari pagi sampai sore, jadi tukang cuci di rumah-rumah orang. Sering juga bantu bersihin rumah warga kalau ada acara hajatan. Pulang-pulang udah capek, matanya sayu, tangannya kasar karena sabun dan deterjen. Aku tahu beliau lelah, tapi tetap berusaha senyum di depan aku. Aku sayang ibu, dan aku tahu ibu juga sayang aku. Tapi sayangnya, ibu gak tahu apa yang terjadi saat dia pergi kerja. Paman, di mata orang luar mungkin terlihat biasa aja. Dia suka ngobrol dengan tetangga, suka bantu angkat galon kalau diminta. Tapi buat aku, dia adalah awal dari semua mimpi buruk. Awalnya dia bersikap ramah, sering ngajak aku main, bawa jajan dari warung, atau nonton kartun bareng. Aku pikir dia orang baik. Aku pikir dia hanya paman biasa. Tapi semuanya berubah di suatu siang yang sepi. Hari itu ibu lagi kerja di rumah besar dekat lapangan. Aku lagi main sendiri di ruang tengah. Paman keluar dari kamar sambil bawa sesuatu yang dibungkus kain. "Rani, sini deh. Paman punya mainan baru," katanya sambil senyum. Aku yang masih polos, langsung berdiri dan ikut dia masuk ke kamar. Tapi bukan mainan yang aku dapat. Dia duduk di ranjang, terus narik tanganku. Dia bilang aku harus diam, harus dengerin dia, dan jangan ribut. Aku bingung waktu dia buka bajuku. Tangannya kasar, dingin. Aku takut. Aku gak ngerti kenapa dia sentuh bagian tubuhku yang katanya gak boleh disentuh siapa-siapa. Aku pengen kabur, tapi dia pegang tanganku erat. Aku pengen nangis, tapi dia bisik, "Jangan nangis, jangan teriak. Kalau kamu bilang ke ibu, kamu bakal dimarahin. Kamu bisa dikeluarin dari rumah." Ancamannya menancap di kepala kecilku. Aku takut dibuang. Aku takut ibu marah. Jadi aku diam. Aku diam sambil menahan sakit yang bahkan aku sendiri gak ngerti itu apa. Setelah selesai, dia cuma bilang, "Pintar ya Rani. Jangan cerita ke siapa-siapa. Ini rahasia kita." Hari itu, dunia kecilku hancur. Boneka-boneka yang biasanya nemenin aku tidur, tiba-tiba gak bisa ngusir rasa takutku. Setiap malam aku cuma bisa meringkuk di sudut kasur, berharap hari cepat pagi, berharap ibu lebih sering di rumah, tapi aku gak pernah punya keberanian buat cerita. Yang lebih menyakitkan, kejadian itu gak cuma sekali. Setelah hari itu, dia sering mengulanginya. Kadang siang saat ibu masih di luar, kadang sore, dengan alasan ngajak aku tidur siang bareng. Dia tahu kapan ibu pulang. Dia tahu gimana cara bikin aku diam. Dan aku gak tahu gimana caranya kabur. Aku hanya anak kecil yang merasa sendirian, merasa kotor, dan merasa bersalah. Waktu itu aku pikir semua ini salahku. Aku pikir aku anak nakal. Dan perasaan itu terus tumbuh bersamaan dengan tubuhku. Sampai akhirnya aku cukup besar buat ngerti bahwa bukan aku yang salah. Tapi saat itu, belum ada siapa-siapa yang bisa meyakinkan aku soal itu. Aku mulai berubah. Dari anak yang dulunya ceria, suka nyanyi-nyanyi sendiri, suka gambar di dinding pakai pensil warna, aku jadi pendiam, murung, sering melamun. Di sekolah, aku sering bengong di kelas, susah fokus, bahkan mulai takut kalau ada guru laki-laki yang berdiri terlalu dekat.
Teman-teman mulai ngejauh. Bilang aku aneh. Padahal aku cuma takut. Takut sama suara keras. Takut sama ruangan tertutup. Takut sama laki-laki yang senyumnya terlalu ramah. Tiap hari rasanya kayak jalan di atas kaca tipis. Aku takut salah. Takut dibentak. Tapi di rumah, gak ada tempat buat sembunyi. Paman masih ada. Dia tetap tinggal di rumah. Ibu masih kerja dari pagi sampai sore. Dan aku, masih anak kecil yang terlalu takut buat cerita ke siapapun. Sampai suatu malam, aku nekat ngomong. Ibu, Rani takut sama paman. Kataku pelan waktu kami lagi makan malam. Ibu ngerasa heran. Terus nanya kenapa. Aku coba cerita. Terbata-bata. Setengah berbisik. Suaraku gemetar. Aku cuma bilang paman suka aneh-aneh. Suka megang-megang. Suka suruh masuk kamar. Tapi ekspresi ibu langsung berubah. Bukannya kaget atau sedih. Dia malah melotot. Rani, kamu itu anak kecil. Jangan sembarangan ngomong. Paman itu udah bantu jaga kamu selama ibu kerja. Kalau gak ada dia, kamu mau dititipin ke siapa? Hah? Aku diam. Air mataku jatuh. Aku pengen teriak. Aku pengen ibu peluk aku. Tapi yang aku dapat malah bentakan. Dan saat itu, dunia kecilku patah untuk kedua kalinya. Kali ini bukan karena paman, tapi karena ibu. Malam itu aku tidur sambil menggigit bantal, biar tangisku gak kedengeran. Rasanya sakit banget. Lebih sakit dari perlakuan paman. Karena ternyata, orang yang seharusnya paling melindungiku, justru gak percaya aku. Besok-besoknya aku gak berani ngomong lagi. Bahkan waktu paman makin berani, sampai berani ganggu aku malam hari, aku tetap diam. Ibu udah kasih sinyal jelas. Dia gak bakal percaya. Bahkan mungkin dia bakal lebih percaya paman daripada anak kandungnya sendiri. Aku mulai menulis di buku harian. Di sanalah aku tumpahkan semua rasa takut, jijik, dan benci. Aku tulis semuanya pakai kode, karena takut kalau bukunya dibaca orang. Setiap malam aku sembunyiin buku itu di bawah kasur, di dalam sarung bantal, atau kadang di dalam lubang kecil di tembok kamar. Buku itu jadi temanku. Satu-satunya yang dengerin aku. Aku tulis semua. Tanggal kejadian, perasaan, doa-doa agar semua ini cepat berakhir. Satu hal yang aneh. Aku gak pernah benci ibu. Aku marah. Iya. Kecewa. Iya. Tapi jauh di dalam hati, aku masih sayang. Aku masih berharap suatu hari nanti dia sadar. Suatu hari nanti dia minta maaf. Tapi hari itu gak pernah datang. Aku terus bertahan. Hari demi hari, tahun demi tahun. Luka itu tumbuh bareng tubuhku. Dan aku makin jago berpura-pura. Di sekolah aku mulai belajar tertawa lagi, walau hanya di luar. Di rumah, aku belajar bagaimana tetap hidup di bawah atap yang sama dengan monster. Kadang aku mikir, apa salah aku dilahirkan? Kenapa harus aku? Kenapa Tuhan biarin ini terjadi? Tapi makin aku besar, makin aku ngerti, pertanyaan-pertanyaan itu gak ada jawabannya. Yang aku tahu pasti cuma satu, aku gak boleh mati. Aku harus bertahan. Karena satu-satunya yang bisa nyelamatin aku, cuma aku sendiri. Setelah malam itu, aku gak pernah sama lagi. Ada sesuatu dalam diriku yang hancur total. Yang mati. Aku gak lagi punya rasa percaya terhadap siapapun, terutama laki-laki. Bahkan suara ketukan pintu pun bikin aku panik. Bayangin, anak umur 14 tahun hidup dalam ketakutan setiap hari, setiap jam. Aku mulai berpikir untuk benar-benar pergi. Tapi aku tahu itu gak mudah. Aku gak punya uang. Gak punya tempat tujuan. Tapi di satu sisi, kalau aku tetap di rumah, aku bisa mati perlahan. Mati bukan karena kelaparan, tapi karena ketakutan yang terus-menerus menggerogoti. Aku tulis semua di buku harianku. Aku bilang, kalau satu hari nanti aku hilang, tolong cari buku ini. Di sini semua kebenaran tersimpan.
Aku pernah ngumpulin nyali buat kabur ke kantor polisi. Tapi setiap kali mau jalan, aku langsung gemetaran. Aku takut nggak dipercaya. Aku takut disalahin lagi. Kayak waktu aku cerita ke ibu. Pikiran itu menghantuiku terus. Sampai suatu hari, waktu di sekolah, guru BK, bimbingan konseling, manggil aku. Katanya, dia perhatiin aku sering melamun, sering duduk sendiri, dan katanya, matamu kayak orang yang nanggung sesuatu yang berat. Aku gak langsung cerita. Tapi aku cuma bilang satu kalimat. Bu, saya pengen pergi dari rumah. Beliau terdiam. Lama. Tapi akhirnya cuma senyum dan bilang, kalau kamu butuh tempat aman, saya bisa bantu. Hari itu, mungkin jadi hari pertama aku ngerasa ada secercah harapan. Walau kecil banget. Aku gak langsung pindah. Tapi setiap hari aku jadi lebih dekat dengan Bu Yani, guru BK-ku. Dia mulai ngobrol pelan-pelan, gak maksa, tapi hangat. Aku mulai percaya, walau masih penuh luka. Dan suatu hari, aku kasih dia buku harian itu. Buku kecil yang penuh coretan, penuh tangisan yang gak pernah keluar dari mulut, tapi tumpah di tinta halaman. Dia baca. Diam. Air matanya jatuh. Lalu dia cuma peluk aku pelan, dan bilang, maafin aku karena baru tahu sekarang. Hari itu, aku akhirnya merasa aku gak sepenuhnya sendirian. Dari semua hal yang aku alami, mungkin langkah paling berat dalam hidupku adalah pergi dari rumah. Bukan karena aku takut dimarahin, tapi karena aku sadar, aku akan benar-benar sendirian. Tanpa uang, tanpa keluarga, tanpa tempat pulang. Tapi saat itu aku juga sadar, kalau aku tetap tinggal, aku akan terus jadi korban. Dan gak ada yang akan nyelamatin aku, kecuali diriku sendiri. Bu Yani, guru BK yang udah baca buku harianku, pelan-pelan bantu aku nyiapin semuanya. Dia bilang gak bisa ambil tindakan hukum tanpa izin wali. Tapi dia bisa bantu cari tempat tinggal aman. Dia kenalin aku ke temannya, seorang aktivis perempuan yang kerja di lembaga pendamping korban kekerasan. Aku gak langsung pindah. Kami nyusun semua dengan hati-hati. Karena paman masih tinggal di rumah. Aku harus bertindak seolah-olah semuanya baik-baik aja. Bahkan aku masih sempat nyuapin ibu makan malam, masih bantu nyapu halaman, masih senyum setiap pagi, meski dalam hati aku udah hancur. Sampai suatu pagi, sebelum berangkat sekolah, aku cuma bisik ke ibu, maafin Rani kalau nanti gak pulang. Ibu gak jawab. Dia cuma sibuk nyetrika baju paman. Hari itu, aku bawa tas sekolah berisi lebih dari sekadar buku. Aku masukin baju, celana, uang tabungan 200.000 dari hasil jualan stiker, dan buku harian yang udah jadi saksi hidupku. Aku gak pamit sama siapa-siapa. Bahkan ke teman sekolah pun enggak. Aku cuma pergi. Diam-diam. Dan, gak pernah balik lagi ke rumah itu. Lembaga tempat Bu Yani kenalkan aku nerima aku dengan hangat. Aku tidur di ruangan sempit berisi 2 kasur lipat. Tapi rasanya jauh lebih aman dari kamar yang dulu. Gak ada suara pintu didobrak. Gak ada tangan kotor menyentuh tubuhku. Gak ada tatapan curiga dari orang yang harusnya melindungi. Hari-hari pertama, aku masih sering mimpi buruk. Aku terbangun malam-malam, keringat dingin, napas sesak, seolah paman ada di balik pintu. Tapi perlahan, aku mulai bisa tarik napas lebih dalam. Mulai bisa duduk tanpa gemetar. Mulai bisa tidur dengan lampu dimatikan. Aku lanjut sekolah. Lembaga itu bantu aku urus surat keterangan pindah wali. Mereka juga bantu kirimkan surat ke sekolah, supaya aku tetap bisa ujian dan lulus. Aku mulai ikut sesi konseling tiap minggu. Aku cerita semua. Dari sentuhan pertama yang bikin aku takut, sampai rasa kecewa karena ibu gak percaya. Ternyata luka yang paling dalam bukan karena paman, tapi karena ibu. Aku masih sayang. Tapi aku gak bisa bohong. Aku benci. Benci karena dia lebih percaya orang lain daripada anaknya sendiri. Tapi di tengah semua itu, aku belajar satu hal penting.
Memaafkan diri sendiri adalah langkah pertama untuk sembuh. Bukan berarti aku lupakan semuanya. Tapi aku belajar menerima kenyataan kalau aku gak salah. Kalau aku gak kotor. Kalau aku masih layak bahagia. Aku mulai ikut pelatihan keterampilan di lembaga itu. Bikin sabun, menjahit, bahkan belajar digital marketing. Semua ilmu itu aku pakai buat hidup mandiri. SMA aku lulus dengan nilai bagus. Dan alhamdulillah, aku keterima di perguruan tinggi negeri dengan beasiswa penuh. Waktu aku dapat kabar itu, aku nangis. Bukan karena bangga, tapi karena aku masih hidup. Aku masih bisa sekolah. Masih bisa mimpi. Meski dulu, aku sempat mikir, mati aja mungkin lebih baik. Hari itu aku nulis di buku harianku. Paman boleh rebut masa kecilku, tapi dia gak akan pernah rebut masa depanku. Dan kalimat itu, sampai sekarang, masih jadi pegangan dalam hidupku. Beberapa tahun berlalu. Kini aku bukan lagi anak kecil yang ketakutan di pojok kamar. Bukan lagi remaja yang menangis diam-diam di balik pintu sekolah. Aku sudah tumbuh jadi perempuan dewasa, meskipun dengan luka-luka yang belum sepenuhnya sembuh. Aku masih kuliah, semester 5 sekarang. Masih tinggal di kos kecil, masih hidup hemat, tapi aku bersyukur. Setiap pagi aku bisa bangun tanpa takut ada yang dobrak pintu kamarku. Setiap malam aku bisa tidur tanpa harus sembunyi di balik selimut 2 lapis. Aku mulai pelan-pelan bicara di ruang-ruang komunitas. Bukan dengan nama asli, tentu saja. Tapi aku cerita tentang seseorang yang pernah dilecehkan oleh pamannya dan tidak dipercaya oleh ibunya. Banyak yang nangis waktu dengar ceritaku. Banyak juga yang akhirnya berani cerita soal lukanya sendiri. Dari situ aku sadar, ternyata aku gak sendirian. Di luar sana, banyak anak perempuan yang pernah mengalami hal yang sama. Bahkan ada yang lebih parah. Tapi mereka semua diam. Takut. Terjebak rasa bersalah yang bukan milik mereka. Dan hari itu, aku bikin janji pada diriku sendiri. Kalau suatu hari aku cukup kuat, aku akan bicara. Bukan buat aib, tapi buat menyelamatkan yang lain. Suatu siang, saat aku baru pulang dari kampus, HP-ku berdering. Nomor yang gak ku kenal. Awalnya aku abaikan. Tapi setelah bunyi 3 kali, aku angkat juga. Rani, suara itu berkata. Dan entah kenapa, hatiku langsung dingin. Aku masih hafal suara itu. Itu suara ibu. Aku diam. Rani, ini ibu. Masih diam. Ibu dengar kamu kuliah di kota ya? Ada yang kasih tahu, katanya kamu tinggal di kos-kosan dekat kampus negeri itu. Masih tanpa suara dari aku, tapi air mataku mulai mengalir. Ibu pengen ketemu. Mau minta maaf. Aku gak tahu kenapa kalimat itu terasa begitu asing di telingaku. Minta maaf. Kalimat yang aku tunggu-tunggu selama bertahun-tahun, akhirnya keluar dari mulut ibu. Tapi saat aku dengar, rasanya gak seperti yang kubayangkan. Aku gak langsung jawab. Tapi beberapa hari kemudian, aku putuskan datang ke terminal kecil tempat kami janjian ketemu. Ibu terlihat tua. Jauh lebih tua dari terakhir kali aku lihat. Matanya cekung. Jalannya pelan. Dan ketika dia lihat aku, dia langsung nangis. Maafin ibu, Rani. Katanya sambil gemetar. Ibu salah. Ibu buta. Ibu lebih percaya orang lain daripada anak sendiri. Aku masih diam. Bukan karena gak mau jawab, tapi karena hatiku terlalu penuh. Ibu baru tahu semuanya waktu paman kamu kabur dari rumah setelah anak tetangga ngadu ke RT. Katanya dia juga pernah ganggu anak itu. Aku langsung lemas. Jadi, dia gak berubah. Paman tetap paman. Dan luka itu ternyata bukan hanya milikku. Ibu melanjutkan, waktu itu ibu pengen cari kamu, tapi gak tahu harus mulai dari mana. Sampai akhirnya ada yang kasih tahu kamu aktif di komunitas perempuan. Aku hanya menatapnya.
Wajah yang dulu sangat aku rindukan. Tapi juga wajah yang pernah membuatku merasa sendirian di dunia ini. Ibu. Akhirnya aku bicara. Suaraku pelan tapi jelas. Aku udah lama maafin ibu. Tapi luka itu gak bisa hilang. Aku hidup dengan itu setiap hari. Ibu menangis makin keras. Aku gak minta ibu ganti masa kecilku. Tapi, mulai sekarang, jangan pernah abaikan suara anak perempuan. Kalau ada anak lain yang bilang dia takut, dengerin. Jangan ulangi kesalahan yang sama ke orang lain. Dia mengangguk pelan, berkali-kali, seperti anak kecil yang dimarahi. Hari itu kami berpisah tanpa pelukan. Tapi ada sesuatu yang sedikit lega di dada. Malamnya, aku buka buku harian lamaku. Aku baca semua isinya, halaman demi halaman, tentang rasa takut, kemarahan, doa, bahkan keinginan buat menghilang. Tapi di halaman terakhir, aku tulis sesuatu yang baru. Untuk Rani kecil yang pernah dipaksa diam, kamu bukan korban lagi. Sekarang kamu penyintas. Dan kamu berhak bahagia. Dan untuk semua perempuan di luar sana, yang pernah dilecehkan, dipaksa diam, atau tak dipercaya, aku ingin bilang, kamu tidak sendiri. Kamu tidak salah. Kamu layak hidup tenang. Kamu layak diselamatkan. Bahkan kalau dunia gak mau menyelamatkanmu, kamu tetap berhak selamat.